Kang Asep ini adalah yang menemukan ustadznya itu gitu, akhirnya yang mengajar sampai sekarang menjadi pembina Global Youth Crew. Jadi di Depok ini ada sebuah gerakan, kita promosi sedikit dong ya. Nah, karena kan ini kan gelombang baik kan. Pengajian anak-anak muda isinya ya, no judging ya, kita mazhab apapun terima ya Kang ya. Nggak boleh kita mensekat-sekat ya di Global Youth Crew ini yang kalian sedang saksikan teman-teman semua, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, Global Brothers dan Global Ladies? Selamat datang di podcast perdana kita, Global Youth Crew Podcast. Wah, dan hari ini kita bakal ngobrol banyak sama laki-laki. Ini CEO foundernya Global Youth Crew sebetulnya. Gak banyak yang tahu, jadi langsung aja gue kenalin sama kalian semua. Kang Asep, apa kabar? Ahlan. Luar biasa, sehat kan? Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana Kang Randi, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, sehat ya? Sehat. Oke, teman-teman Globers dan Globers mungkin banyak yang belum tahu siapa sih sosok yang di samping ini bakal kita ulas pribadiannya, ceritanya, storynya sampai di akhirnya ngebentuk Global Youth Crew. Nah, ini salah satu ya dari berapa orang ya Kang ya? Dari berapa orang yang akhirnya ngebikin sebuah gerakan dakwah di Depok namanya Global Youth Crew. Gerakan ngaji tapi tetap boles gitu ya, tetap nggak boleh ngejudge, jadi tetap ngajak teman-teman yang belum tersentuh dakwah jadi ngaji gitu. Nah ini keren banget nih, jadi langsung aja kita ngobrol pertama nih Kang. Lu keren banget sekarang ya. Sekarang dia gemukan ya, karena mungkin habis nikah ya. Wah, habis nikah ya. Pengantin baru gak sih? Masih pengantin baru gak sih? Mungkin masih baru. Masih ya, masih. Karena kan belum lama. Betul. Global Ladies. Cerita dia ini soal nikah ini keren gitu ya, soal nikah ini keren, tapi gue nggak bahas sekarang sih karena harus sama istrinya juga ya. Kalau seru kan kalau ngomongin soal istri sama kalian berdua ya, gimana prosesnya gitu, tapi itu nggak dibahas sekarang. Yang sekarang lebih kepada siapa sih dia. Nah ini penting. Oke, Kang, gue tahu banget lu, kita kenal cukup lama gitu. Tapi teman-teman juga mau tahu nih cerita, karena dari cerita orang nih kemudian kita bisa ngambil ibrah, bisa ngambil pelajaran buat dicontoh, kemudian jadi inspiratif buat kehidupan masing-masing. Gua tau lu adalah seorang aktif di skena punk ya, Depok khususnya ya. Dan lu banyak banget lu ngikutin aktivitas musik ya. Lu update tentang musik-musik luar negeri, lokal, dan lu banyak banget teman, dan lu aktif banget di skena underground. Bisa dong ceritain awalnya lu kenapa bisa tiba-tiba suka musik gituan gitu? Karena gue tau lu kelas 2 SD dulu ya. Kelas 2 SD dia suka dengerin musik-musik kayak band-band tuh kayak Superman is Dead. Nah itu lu bisa ngebayangin kan apa pengaruhnya dan dari mana pengaruhnya, lu bisa ceritain kan? Silahkan lu cerita dikit tentang kesibukan lu di skena pada waktu itu. Ya memang dulu awal saya pertama kenal musik ya, pertama kenal musik itu kita yang tahu waktu kecil biasanya kita dikasih denger ungu misalkan gitu, atau ya emang zaman itu kan ungu marak sekali ya, ungu atau kangen band dan segala macam hal. Dan di situ ada nih yang ngasih doktrin atau asupan musik agak keras gitu dari lingkungan. Kebetulan di bagian di tangga saya tuh ngasih kayak doktrin musik nih, coba nih dengerin nih Superman is Dead kata dia gitu. Band apa nih? Punk rock kata dia gitu. Taunya lu punk rock gitu. Endang Sukamti. Kayak gitu-gitu segala macem. Dan di situ nggak pernah tersentuh tuh kayak kita mendengarkan ya kayak Dewa gitu, nggak pernah tersentuh waktu itu. Jadi langsung dengerin bahasanya gitu ya? Musik crossover punk gitu. Jadi suka musik punk lah ya. Suka banget gitu. Terus nonton konser datang. Itu nonton konser. Awal pertama kali saya nonton konser itu sekitar 2005 ya? Noise Fest. Lu udah pada lahir belum 2005? Belum ya? Belum. Masih kecil lu. Sekarang usia berapa kan? Sekarang 27 ya. Waktu itu dengerin musik, nonton konsernya. Terus lu punya band juga. Tapi gini Kang, maksudnya gini, di lingkungan kan tadi Kang Asep bilang kan ya, lingkungan ngebentuk nih. Ya kan, lingkungan ngebentuk Kang Asep jadi suka musik gituan. Ya mungkin kalau lingkungan harus dangdut, kita juga dangdut akhirnya. Tapi suka musik gituan, jadi lingkungan mempengaruhi Kang. Ya akhirnya ini jadi rutinitas yang sering banget.
ngeband juga. Emang kira-kira waktu itu yang dicari tuh, maksudnya yang dikejar tuh di musik itu tuh apa tuh poinnya itu? Kan kita kan juga pengen misalnya kayak gue suka musik ini karena gue mau jadi dia supaya gini 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 gitu. Waktu lu dulu menyukai musik punk gitu, yang lu kejar tuh apa tuh Kang? Gitu. Mungkin banyak juga yang tahu gitu. Pada saat itu lebih kepada kesenangan kita sih gitu, kayak gue pengen nih kayak jadi band luar yang kayak seperti kayak misalnya contohnya yang kita kenal kayak Simple Plan, Green Day gitu kan, Green Day, Simple Plan atau sejenisnya lah segala macem, atau Rancid gitu segala macem. Dari kita akhirnya membuat band tuh di situ tuh di tahun itu ya kan. Karena mau jadi kayak mereka gitu. Idola gitu ya. Masuknya ke arah situ jadinya. Jadi aktif. Ya, dari muda sampai sekarang masih muda sih sebetulnya ya. Masih muda sebenarnya. Sekarang masih atau suka apa masih aktif nggak nih? Kalau untuk aktif sih enggak. Kalau untuk ngeband lagi sih enggak. Udah ngatur ritme jarak gitu ya. Iya. Kemudian kampus nih. Jurusan Sosiologi Universitas Nasional. Oke, jadi kita tahu lah ya. Iya. Kalau di jurusan itu, fakultas itu banyak teman-teman yang mungkin apa bahasanya ya, kayak misalnya agak nyerong-nyerong dikit lah gitu ya, soal ideologi gitu ya. Itu kan ketemu dong sama teman-teman yang mungkin dia agak-agak ngiri gitu, agak kiri mas gue. Itu lo tetap main atau emang nyatu karena lo punk terus nyatu gak sih sama anak-anak sosial kiri gitu di kampus misalnya? Pada waktu itu sih nyatu. Ya? 2000 kan saya kuliah 2015 ya. Okay. Pada 2016 itu saya nyatu ke mereka semua karena kan masih ada ideologi dari punk itu yang menyebarkan kayak DIY atau did yourself. Jadi kayak melakukan apa sendiri. Gitu. Itu kan kayak pilarnya punk lah gitu ya. Pilarnya punk. Jadi do it yourself, DIY gitu ya. Kayak itu kan. Kemudian hampir terjerumus juga saya. Maksudnya terpengaruh. Itu serius di kampus itu sangat, maksudnya doktrinnya tuh kenceng kiri kanannya tuh depan belakang. Oke bentar ini gue harus clear dulu nih. Jadi ideologi itu bisa mempengaruhi kita? Bisa. Dengan setiap hari ketemu, dengan setiap hari ngobrol gitu? Bisa. Coba ajarin lagi. Kemudian ya kayak contoh yang paling pertama, waktu itu saya pernah diajakin nonton film sama temen, ya bukan nonton film di bioskop ya, waktu itu nonton kayak di TV biasa di kosan. Di air tancap? Oh, bukan. Di kosan. Di kosan itu sendiri? Enggak lah, rame-rame. Cowok semua? Cowok semua. Jadi waktu itu ada film namanya Senyap. Film Senyap, itu mana nggak? Yang perlawanannya G30 SPKI, yang dibilang 30 SPKI itu punya Soeharto dan Senyap itu dari korban. Oh, jadi kayak counternya ya? Counternya. Dan itu saya sampai mikir gini, ini sebenarnya sampai kita berpikir gini, ini apa yang salah? Mungkin yang salah dari kaum dari pemerintah nih gitu, jahat gitu, membunuh gitu. Itu pengaruh. Sampai mikir gini, apa jangan-jangan Soeharto yang jahat? Oh iya. Maksudnya, karena film itu karena kan Senyap menjelaskan tentang si korban. Kayak korban tuh digerek, di ini segala macam, itu di Senyap kan dijelaskan film Senyap itu ya. Itu bisa itu di kampus mempengaruhi itu. Jadi lengkap dong Kang ya. Punk, musik punk kan. Skena aktif ya kan. Sosial ya kan. Kampus, wah itu ngedukung banget tuh. Berarti kokoh tuh. Iya. Kemana-mana udah punk banget ya, udah lengkap soalnya kan, ya kan, secara knowledge dapat, satuan kampus, ya kan, secara musik dapat juga, karena di skena, ya kan, lengkap banget, ya, jadi ini punknya bener-bener punk nih, ya kan, nongkrong gitu ya, segala macam, tapi, ini aneh, gitu kan, harusnya gini, kalau misalnya orang yang dulunya punk ya. Ideologinya udah kiri banget nih, itu biasanya akan jadi kiri yang kafah tuh. Tapi kok bisa tiba-tiba kamu sama teman-teman nih kan, ceritanya itu awalnya kepikiran tiba-tiba kok bisa ngebentuk sebuah apa sih itu kayak Grow itu kan ya sebuah majelis taklim anak muda, kan bertentangan dong, punk kiri dan majelis taklim. Nah ini kok bisa sih gitu, coba ceritain gimana tuh, ini menarik karena ceritanya kemana-mana nih.
Kang Asep ini katanya nemuin guru apa, coba ceritain ini. Nah, ini seru tuh teman-teman. Silakan. Jadi poin pertama sih lebih ke pegangan guru sih kan memang. Kalau saya sih ngerasa gitu ya, pegangan guru tuh satu. Loh, tapi kan belum ada gejala gila itu apa di awal kan? Kan lingkungan. Pertama kan pasti lingkungan. Balik lagi yang tadi Kang Randi bilang kayak musik itu kan penyebarannya kita kenal musik punk apa segala macam dari lingkungan. Oke, satu. Nah, ya kan. Nah, balik lagi ke sini ke masalah tentang yang tobat nih. Iya, baliknya itu. Bentar, berarti di lingkungan itu tobat semua gitu maksudnya? Ada segelintir yang udah pelan-pelan, maksudnya untuk abang-abangan lebih baik, abang. Oh, jadi senior teman-teman. Senior itu ceritanya udah di lingkungan itu mulai lama-lama udah mulai hilang tuh. Ya, anak-anak bandnya, anak-anak skenanya berganti jadi pada mulai ngaji dikit-dikit. Lanjut. Jadi sebenarnya gini, senior itu kalau kita zaman dulu taunya senior itu ya gimana sih, mesti mengajarkan kita tentang kekerasan. Sini lu berantem gitu-gitu. Berani gak sama dia? Berantem lu? Ternyata enggak. Sini lu nih lu dain nonton bola kan gak ada tuh. Jadi ternyata senior itu tuh yang maksudnya senior yang harus kita ikuti atau kita yang jelas gitu kan. Senior itu dia menunjukkan keliderannya dia gitu, kayak maksudnya tentang kelebihannya dia, misalkan tentang ya saya ada di tetangga saya ya dia hafiz Quran gitu segala macam. Tapi dulunya apa? Emang ngaji kali? Dulunya anak musik malah. Oh, gabung juga. Itu jadi makanya kita ada daya tarik. Dulunya gua anak musik tapi kok ternyata dia bisa menghafalkan Quran kan gitu kan. Maksudnya itu daya tarik kan itu kan. Oh iya, jelas. Tarik gitu kan. Oh, dia dulu ngebawa musik terus sekarang tiba-tiba dia jadi menghafal Quran, yang lain ikut. Oh, gitu logikanya ya. Iya. Nah, dari situ tuh. Jadi sebenarnya senior itu bukan apa namanya, bukan untuk mengajarkan kita keburukan. Jadi senior itu mengajarkan kita untuk yang kalian juga. Jadi pas ngeliat gini, saya mau ngeliat mas ini hafal Quran nih, mau kayak dia, pasti orang tua begitu dong. Iya sih, benar sih. Ya kan? Tapi kan ninggalin udah apa yang Kang Asep bentuk, band, teman-teman, aktivitas di underground, di gigs, karena kan berlawanan kan. Jadi gejalanya pertama adalah bukan suatu ini ya, experience, pengalaman spiritual bukan ya, tapi lebih kepada terinspirasi sama senior. Oke, terus. Dan akhir itu masuk lagi ke apa namanya, tentang ke senior lagi kan. Berarti kan senior itu lagi. Harus, maksudnya itu kita tuh di setiap daerah senior itu ya bukannya ini ya, bukannya kita pengalaman. Oke. Senior itu kita harus mengayomi banget, melindungi. Kalau jadi senior bener ya. Bukannya malah mengajarkan lu nyuruh lo bikin ini bikin itu kan. Biasanya gitu kayak bener. Bukan begitu maksudnya. Dia malah mencontohkan seperti kayak siapa saya nih kan, Ustadz Indra Buya Fatih itu dia bilang. Bentar. Nah, ini bentar nih. Ini menarik. Tadi Ustadz Indra Buya Fatih itu kan pembina Global Youth Group kan? Nah, jadi kita mundur lagi nih, gengs ya. Jadi Kang Asep ini akhirnya pertama adalah dia kan terdokter dengan lingkungan, ya kan? Kemudian lingkungan itu ada seniornya, dan seniornya sekarang udah berubah haluan jadi penghafal Quran. Kang Asep ini terinspirasi lagi. Dan gimana pertemuan kamu dengan Ustadz Indra Buya Fatih? Karena katanya kamu nih, ya kan? Bisa dibilang gitu teman-teman. Kang Asep ini bisa dibilang ya menyelamatkan satu kampung. Karena waktu itu nggak ada pengajian, nggak ada guru ngaji juga kan. Ketika gelombang wave hijrah ini akhirnya muncul berkat beliau nih, dia kata sampai ngejar-ngejar guru ngaji atau gimana sih nggak tahu. Makanya saya mau tahu ceritain. Tapi ini secara detail. Bisa disebutkan orangnya gitu. Boleh. Gitu. Boleh, ini kan ngobrol, boleh dong. Jadi ketika kita kehilangan, siapa tahu dia nonton. Iya. Oke, kayak kehilangan, sebutannya bahasa sekarang kehilangan arah gitu. Kehilangan arah. Jadi pada waktu itu saya lulus SMA itu hampir setahun. Nyari kerja sana sini. Betul. Sama sahabat saya Ibnu Hakim, si Lutfi juga dan Ludi juga segala macem. Dan kita tahu ternyata di daerah kita tuh ada asatid ya, ustad. Tapi itu sebetulnya masih aktif musik ya. Masih aktif ya. Cuman ngobrol ya. Akhirnya terus
akhirnya kita ini kebetulan beliau lewat. Oh, emang udah tahu. Oh, itu Ustadz tuh. Iya, karena kan dia udah tahu aja warga situ. Warga ini situ ya. Dia emang keluaran ibaratnya pondok lah segala macam. Betul. Ustadz nih. Adalah salah satu temen bilang si Mas Ibnu yang mengamalkan itu. Iya, dia bilang gini. Sam, tuh Ustadz Ila ya kata dia gitu. Ustadz Ila ya. Iya, kenapa? Ustadz Ila apa Ustadz Indra? Tadi bilang Ustadz Indra. Sebutan zaman dulu kita sebelum kenalnya namanya Ustadz Ila. Oh, dikenalnya sebagai Ustadz Ila. Ya. Kemudian aslinya namanya Ustadz Indra. Ternyata. Sekarang menjadi Ustadz Buya Fatih. Iya. Ustadz Indra Buya Fatih gitu ya. Nah, seru nih. Ayo kita lihat nih. Minta duit lagi. Kita minta duit. Enggak. Nah, itu enggak boleh ya, teman ya. Enggak boleh tuh. Ada. Orang Ustadz lewat tadi. Enggak boleh. Minta ilmu. Kayak kapal lewat. Iya. Minta duit ya. Bener. Masih kita aja ya, itu sama kan nama kecil itu ya. Oke, lanjut silakan. Akhirnya kata si teman saya ini sih itu bilang, kan si Ibnu orangnya terlalu agak malu ketemu pemalu lah orangnya. Malu apa malu ini? Pemalu. Oke. Dia ingin sekali mengaji. Sekali ngaji. Dia ingin sekali banget mengaji. Dan tapi sebelum kita ingin sekali banget mengaji, dalam sebelumnya saya tarik lagi nih, ada yang lupa lagi ceritanya nih ternyata. Apaan tuh? Kita dalam malam Jumat itu sering bikin yasinan di rumahnya si Mas Ibnu itu. Oh. Bareng bapaknya. Oke. Bareng bapaknya. Ini sebelum ketemu guru berarti? Sebelum, bareng bapaknya kan, bapaknya si Mas Ibnu itu. Ya. Terus kemudian di situ yang udah bisa ngaji ada namanya Idan. Itu CEO founder juga tuh ya? Iya. Okay. Dan dia ngajarin Lutfi, ngajarin Mas Ibnu, ngajarin kita semua, dan sambil yasinan juga, jadi yasinan dulu sambil baca alif bata segala macam. Kemudian abis itu barulah tuh ketemu tuh sama si Ustadz Indra Buya Fatih. Kebetulan kita kan kayak kehilangan arah nih, akhirnya dia bilang, kita harus punya guru nih. Kita harus punya guru nih, kata dia gitu. Benar. Punya guru, ya udah lu aja ya Mas Ibnu yang ngobrol. Jadi kita dorong-dorongan gitu, dorong-dorongan. Karena malu kan? Kan enggak kenal. Iya, kan dia berdiri bawah kan? Iya. Oke, kita guru ngaji kan? Iya. Kemudian akhirnya? Ya, akhirnya maju. Didorong kan. Saya sama si Mas Ibnu itu didorong. Suruh, malu. Dorong. Maju ngobrol, kejar. Itu kebetulan dia habis pulang dari sholat zuhur. Dan kita belum sholat waktu itu. Belum sholat gitu. Tapi udah ada keinginan ya. Ada keinginan sholat. Akhirnya kita kejar, kita bilang, Assalamualaikum Ustadz gitu. Iya, Asep ya kata dia gitu. Iya kan, dia kan mondok jadi agak-agak lupa mengucapnya. Asep ya, iya. Ustadz, jadi gini, kita ingin mengaji nih Ustadz, biar tahu huruf bacaan. Kita udah lama sekali nggak ngaji lagi. Dia langsung terima dengan lapang dada. Masya. Boleh kata dia gitu. Boleh kata dia gitu. Boleh silakan kata dia gitu. Mau kapan? Langsung ditanya sama dia, mau kapan kata dia gitu. Lu masih ingat banget tuh dia bilang mau kapan kata dia gitu. Oh dia terbuka ya? Terbuka orangnya. Nggak ada kayak anak sibuk, anak. Nggak ada. Dia langsung bilang ya udah mau kapan. Luar biasa ya. Kompromi lagi balik lagi gitu. Dia mau nggak sih Nu? Wow. Serius? Kata dia gitu. Iya. Ya udah besok tanya lagi harinya kapan, ketemu lagi lah habis sholat. Di sini lah sholat segala macam, ketemu lagi lah. Ketemu dia bilang, Ustaz, ya udah kita siap ngaji. Kan ditanya dia maunya kapan kan? Iya, kapan ya. Terus dia terus sendiri ternyata yang buka omongan. Ayo kita mulai, tapi pada subuh ya. Oh, kenapa? Waduh, males dong, capek dong. Ngantuk kan? Waktu itu kita nggak paham. Dia tetap bilangnya, yaudah subuh aja gitu kita mulai. Waktu itu kita nggak paham. Itu maksudnya Kang Saya sama temen nggak paham. Sekarang subuh ya, iya kenapa ke subuh gitu. Ternyata kalau menurut beliau subuh itu ya mencerminkan kalau melihat orang muslim di waktu subuh kata beliau gitu. Makanya dia menantang kita untuk ayo subuh ngaji lekar. Kayak gitu lekar, masih ngaji lekar. Ngaji lekar kayak SD berarti. Pakai papan tulis gitu. Tahu. Glubertus Globeris berarti ini luar biasa sekali ya. Sosok Ustadz Indra Buya Fatih ini sengaja men-setting pengajian subuh sehingga kata beliau tadi kalau mau melihat orang muslim ya maka lihatlah di waktu subuhnya. Betul sih emang kayak kalau
Asal yang gak tantangan juga ya, maksudnya pasti pada datang. Tapi kan subuh kan sepi biasanya, dan diisi orang tua. Jadi Ustadz Befat ini mencoba membuat gelombang baru yang akan menganak mudakan masjid gitu maksudnya, dengan ngaji dekat itu. Lanjut. Subuh akhirnya kita terus tuh berjalan tuh, terus berjalan sampai ngaji leker, sampai kita datang satu-satu tuh teman-teman kita kan, termasuk Kang Randi juga sempat ikut, terus yang lainnya juga dari luar, ada berapa macam wilayah masuk akhirnya ngaji bareng kita tuh di waktu subuh. Dan di 2017 si Ustadz Indra Buya Fati ini bilang, yuk kita pindah ngaji. Dia bilang, yuk kita pindah ngaji. Di mana Ustadz? Dia belum manggil Buya Fati, dia masih Ustadz. Ngaji di mana Ustadz? Kita ngaji di puncak. Kata dia begitu, kita ngaji di puncak. Ngapain Ustadz? Ya kita pindah ngaji aja, kata gitu. Suasana ya? Iya, ganti suasana aja, nggak di sini mulu. Itu kayak gitu. Sampailah nih cerita nih, misalnya kita udah sampai puncak nih, segala macem. Kita bahasanya mah kalau sekarang mah gathering atau rila. Oke. Pada saat itu barulah tuh di situ terbentuk Guru tuh di situ. Jadi emang di situ dimulainya. Until today. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ini sebuah gerakan dakwah anak-anak muda ya. Isinya anak muda semua ya Kang ya. Anak muda, alhamdulillah. Jadi cerita awalnya, dan ini menariknya gini, Global Days adalah Kang Asep ini adalah yang menemukan ustadznya itu gitu. Akhirnya yang mengajar sampai sekarang menjadi pembina Global Crew. Jadi di Depok ini ada sebuah gerakan, kita promo sedikit dong ya. Nah, karena kan ini kan gelombang baik kan. Pengajian anak-anak muda isinya ya, no judging ya, kita mazhab apapun terima ya Kang ya. Nggak boleh kita mensekat-sekat ya di Global Youth Crew ini yang kalian sedang saksikan teman-teman semua, Masya Allah. Oke. Jadi sampai sekarang Kang ya? Sampai sekarang, alhamdulillah. Sampai sekarang. Nah teman-teman, ada lagi yang masih kulik nih dari Kang Asep. Atau lagi atau ada nih. Dia tadi kan punker ya, terus anak sosialis ya kan. Terus kemudian dia mulai tobat nih, hijrah lah bahas sekarang ya, bahas kerennya ya. Nah terakhir ini yang saya tahu ya, Kang Asep ini adalah seorang fisioterapis. Exactly-nya bekam. Nah, bekam. Luar biasa kan perjalanan hidup orang, kita nggak bisa tahu ya kapan dan di mana Allah membuat perubahan yang begitu dahsyat kepada Kang Asep. Sedikit loh yang bisa bekam, beneran sedikit. Apalagi di kalangan anak muda Kang. Ya. Itu kan susah, soalnya kan gimana ya, itu kan bagian tubuh. Ini kan saraf-saraf yang kita nggak tahu. Kok bisa dan kok suka sih? Tapi sekarang jadi profesional gitu kan? Ya, alhamdulillah lah, maksudnya nggak profesional juga. Alhamdulillah sampai bisa dikasih ilmu yang lebih ini. Masya Allah ya. Jadi awal cerita saya ini Bekamers. bisa bekam ini itu kebetulan 2014 awal. Saya baru lulus SMA. Oh justru udah duluan ya justru ya? Duluan itu. Oke, silakan. Lulus SMA itu bareng dengan kawan saya itu, sahabat saya itu, si Mas Ibnu, si Nudi, si Idan, si Alfi, ada segala macam, si Gelintir itu kan waktu itu. Dan qadarullah kita nggak tahu juga ya. Betul. Waktu ketika sholat zuhur, setelah sholat zuhur di Istiqomah, masih di Istiqomah Depok 2 itu. Itu ada salah satu, entah dia terapis atau dia trainer, saya juga lupa dia situ. Saya masih ingat namanya Kang Arman, dia orang Padang yang ngajakin saya pertama kali kerja. Vokalis gigi. Bukan, macam-macam bukan ya. Bukan, 11 Januari bukan. Emang namanya Kang Arman. Orang Sunda pasti. Padang. Arman tuh bukan orang Sunda ya? Bukan orang Padang. Orang Padang ya. Itu Arman Maulana. Iya, karena terlalu Arman Maulana sih ya. Iya, jadi Bang Arman ini yang masukin saya ke pertama kali tempat lah, sebutin apa nih ya? Sebutin dong. Herbal Insani. 2014. Itu saya setelah nganggur lama, setahun kurang deh tuh. Jadi nganggur. Di itu sambil kehilangan arah tuh, tadi saya bilang dari awal kita kehilangan arah. Ya kita habis lulus kayak selamat datang dunia gitu, kayak lo harus keras gitu. Dan sedangkan udah ditinggal orang tua pas kelas 2 SMA gitu kan. Ayah ibu. Ayah sudah wafat kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA.
gitu. Kemudian ketemu di masjid itu ya. Iya di Istiqomah saya ketemu itu sama si Pak Arman itu. Pak Arman. Kemudian di situ lah mulai belajar. Ini dulu kalau mau kerja di Herbal Insani besok datang bawa CV ya sama ini langsung. Iya saya itu kayak tiba-tiba kalau kasih mujizat ya sih ya kan, kaget juga saya gitu, maksudnya kok tiba-tiba kita dari kemana-mana jauh pergi tiba-tiba di masjid depan mata gitu, depan mata langsung nih bawa CV besok ke sono ya katanya ke Herbal Insani. Bikinlah saya tuh bikin segala macem, besok di interview segala macem langsung masuk Mas itu. Luar biasa belajar nih mulai di situ nih. Ini titik awal perekaman. Titik awal OB dulu saya, staf umum namanya. OB dulu ya. Namanya staf umum kalau di dunia terapis itu namanya staf umum. Jadi staf bagian umum semuanya dikerjain. Oke. Tapi sambil lihat, sambil belajar. Kalau kesempatan lagi, kalau anterin lagi, ya menjadi sampai bisa gitu. Bisa sertifikat nih. Alhamdulillah. Luar biasa teman-teman semua. Bawa nggak alatnya? Ini sih teman saya Surya mau ini. Surya sini Surya. Mau dong. Mau sih mau ya. Tapi mau nggak? Nggak bawa Surya. Lagian sih udah tahu pegel-pegel tetap syuting. Tapi nggak apa-apa, semangat ya Kang Surya, semoga cepat sembuh ya nanti bekam. Iya nih Kang, ngomong soal bekam Kang. Sebenarnya kan gini Kang, aku mau nanya juga nih. Banyak orang yang tiba-tiba semua sakit gitu. Apa nih masuk angin, sakit angin duduk, tipes atau apa, emang bener ya semua obatnya tuh bekam? Emang kalau dibilang gini emang boleh sakit bekam gitu dan sembuh gitu? Nah, itu gimana sih Kang dasarnya Kang? Bisa ada aturan nggak sih buat bekam tuh, aturan tanggal-tanggal gitu deh, aku nggak tahu, perlu tahu. Tanggal sunahnya ada. Ada. Tanggal berapa? 17, 19, 21 kalender Hijriah. Itu tanggal bagus untuk berbekam. Itu di pertengahan. Jadi disambungkan dengan puasa Ayu Mubid. Iya, ya. Puasa kalau itu punya penyakit yang keras ya, misalnya stroke, stroke atau apa yang lebih keras lagi misalkan gagal ginjal atau apa, itu kan udah agak ekstrim ya Mas. Nyobain saya? Enggak ya? Bukan nerangin dia. Cocokkan jadi takut juga ya. Ya itu. Tapi jangan sini lihat kemana gitu maksudnya. Sono kan. Ya jadi begitu kalau udah ada penyakit keras, alangkah baiknya puasa. Boleh gula. Sakit gula. Bisa gula kering yang boleh. Gula kering yang boleh. Kalau gula basah nggak bisa. Jadi silakan aja Jadi kita puasa Ayu Mubid dulu. Setelah puasa Ayu Mubid kan badan segar, suci, berarti bersih kan. Kalau puasa kan itu betul. bersih kan, keadaan bersih kan. Kemudian itu puasa di 11 atau 12, pokoknya di tanggal segitu, pertengahan dan dilanjutkan dengan berbekam itu di tanggal 17, 19, 21. Di antara tiga itu bebas. Kenapa? Berarti ulang 17, 19, 21 itu. Jadi itu setelah Ayu Mubid puasa pertengahan bulan yang Rasulullah praktekkan, ya setiap bulan terus Rasulullah puasa, kemudian disambunglah dengan bekam. Jadi nggak harus nunggu sakit ya Kang ya. Harusnya ya, jangan tiba-tiba sakit terus kemudian baru ke bekam ya. Kan ya udah gitu kan. Iya, rata-rata pas sudah sakit baru ke bekam. Gitu kan. Karena gini kan, ada teman saya sakit. Sekarang lagi sakit TBC dia, kasihan. Dia berobat nggak saya tanya gitu kan, udah ke bekam. Emang boleh Bang lagi sakit gitu ke bekam? Sebenarnya dalam suatu kayak medis atau pengobatan, sebelum kita melakukan praktek pasti ada diagnosa dong. Oh iya dong, pasti dong. Ya dia nggak usah diagnosa deh, atau kita ini dulu deh, lebih ke konsultasi dokter gitu. Bukan, tensi. Oh tensi ya, oke. Kita cek tensinya dulu. Oh itu nggak boleh. Kalau dia rendah nggak boleh. Kan bekam darah itu kan energi tubuh kita. Kalau kita ambil kita makin lemah. Secara genetik itu ada orang yang tensi darahnya rendah. Kemudian nggak bisa nih main di bekam aja gitu ya Kang. Sebenarnya bisa Mas. Kalau dia genetik. Kalau genetik bisa. Kalau genetik bisa, karena kan ya emang dia segitu, nggak bakal nambah kan gen. Udah gennya. Turunan. Kemungkinan bisa nggak bisa sih, emang maksudnya nggak bisa pure nih. Kita lihat kondisi dia datang keadaan lemes enggak. Orang darah rendah kan lemes Mas. Begitu kan? Iya. Nggak mungkin orang datang darah rendah maksudnya nggak lemes gitu. Masih lemes sih. Nah ini orang darah rendah, basic genetik, dan itu dia datang keadaan ceria, orang kita kayak, wah kemana aja lo saya ibaratnya gitu. Kalau itu bisa dibekam. Karena itu dia berarti kan
imunitas tubuh dia bagus, tapi emang karena genetiknya dia rendah. Oh gitu. Itu boleh ya. Itu boleh. Tapi kalau memang secara yang kayak tadi temen Akang bilang kan, yang dia sakit apa? Ternyata TBC. TBC dan kondisinya lemas. Oh, kurus kan. Dibekam. Makin lemas. Aduh. Bekam kan ambil darah itu kan energi tubuh kita. Oh. Iya. Orang donor, habis donor pasti dikasih apa? Kacang hijau. Kacang hijau, telur. Telur. Oh, tapi nggak boleh nambah. Kalau nambah, bayar lagi. Gitu maksudnya ke arah situ. Ke arah situ. Oh, jadi bekam itu sebenarnya kita harus ya diagnosa itu, entah diagnosa, entah kita lewat tensi bisa gitu. Bisa dari raut wajah kan kelihatan gitu. Itu semua ada aturan ya, Kang? Ada. Oh, teman-teman semua ini edukasi juga ya buat teman-teman nih, kalau yang mau bekam ya harus kondisi sehat. Dan kalau bisa rutinkan, jangan pas lagi sakit ya. Jadi kalau kita rutin nanti kita nggak sakit insya Allah gitu ya. Tapi kalau baru sakit terus bekam ya risikonya juga Tapi ada. ini juga Mas, kemungkinan bisa juga dibekam, tapi bekam kering gak dikeluarin darah. Oh, ada ya? Ada, itu bisa. Oh, itu ada. Ada, itu bisa juga. Kalau untuk darah rendah yang tensinya 80/40 misalkan, atau 90, pokoknya di bawah 100, di bawah rata-rata 100, itu bisa dikop kering aja, dibekam kering sebutannya. Betul. Kalau zaman dulu kita dibagi pakai kaca, Pakai gelas ya? pakai gelas. Oh, pakai koran dibakar. Iya, oh, gitu. itu Itu namanya bekam kering. Oh, lihat debus ya. Iya. Debus. Saya pernah tuh ngebekamin om saya tuh dulu pernah. Itu teknologi Cina. Kop ya? Iya, di Itu kop. teknologi Cina. Kayak gitu pembuatan dari Cina itu. Tapi ini bekam kan dari Arab kan? Maksudnya ini kan obat Rasulullah. Memang. Jadi siapa yang meniru? Cina atau Arab ya? Itu dia. Itu ilmu lah ya. Ilmu. Bukan berbakat. Iya, Tapi kita berbakat. mencontoh saja Rasulullah gitu kan. Iya. Nah, Kang, terakhir nih kan. Ada punya kan, saya lihat di IG itu ada Bekam ID Depok ya. Ya, teman-teman bisa buka ya di Instagram Bekam ID Depok. Ini miliknya Kang Asep. Sendiri, bikin sendiri gitu ya. Itu nanti by phone ya. Telepon apa? Home care. Home care. Jadi datang kita layani, Kita layani. kita bisa ke rumah masing-masing gitu. Dulu namanya bukan Bekam ID dulu. Apa namanya? Yang beling gitu. Oh, apa ya? Acap. Apa? Alat bekam. Alat bekam. Itu keliling tuh ya. Itu keliling. Sekarang berubah namanya jadi Bekam Bekam ID. ID. Kang, menarik. Ini Kang saya buka sendiri gitu ya, bikin sendiri Bekam ID buat memudahkan teman-teman yang bekam ya di rumah. Ini kayak ada kaitan nggak sama, atau mungkin terinspirasi dari kaitan ideologi punk yang tadi kita mundur ke belakang, DIY, do it yourself. Ini kan bagian dari itu nih. Ya, kayaknya melakukan sendiri untuk orang bermanfaat gitu kan. Kan kalau do it yourself-nya punk tuh melakukan sendiri untuk sebuah perlawanan gitu ya terhadap kemapanan. Ini berbuat sendiri untuk menolong orang. Bisa jelasin nggak ini apa? Apakah ini ada kaitannya sama ideologi punk itu? Iya. Dengan kemandirian entrepreneur ini? Sebenarnya sih ya dari ideologi DIY itu yang gue ngambil dari situ, ke arah situ. Jadi kita dulu pernah ngerasain kayak jualan bikin stiker sendiri, apa-apa sendiri, kaos sendiri atau segala macem. Tapi di situ saya berpikir dong, saya bisa ini nih bekam nih bisa menolong orang lah, bisa menolong orang untuk kenapa nggak bikin untuk sendiri gitu, bikin untuk sendiri untuk bantu orang atau jadi dokter keluarga lah bahasanya. Dokter keluarga gitu. Kalau ada yang mau belajar pun bisa gitu. Oh bisa nih? Bisa, maksudnya ya belajarnya bukan kita buka kelas, bukan maksudnya ya sharing begini aja ntar diajarin gitu. Ya boleh saya mau bekam kan? Kayak sahabat saya tuh yang sekarang tinggal di Bandung tuh, yang Ibnu itu yang barengan sama saya tuh si Ibnu. Yang tadi menghafal Quran tadi? Iya. Itu alhamdulillah kita saling sharing belajar bekam. Dia dulu sering di bekam, alhamdulillah di Bandung juga sambil menjalankan bekam juga dia. Mas Ibnu di Bandung terinspirasi Kang Asep yang bekam, akhirnya belajar bekam dan bisa. Iya. Menarik sekali. Dulu ketika Mas Ibnu senior, dia mempengaruhi Kang Asep dengan musik punk. Kemudian Mas Ibnu tobat dengan menghafal Qurannya, Kang Asep ikutin. Nah kemudian Kang Asep sekarang bikin bekam, Kang Ibnu buka di Bandung. Ini sebuah hubungan senior dan junior yang harmonis. Tentu ini bagus sekali. Ini menginspirasi sekali, Kang. Wah keren banget, Kang. Closing statement nih. Guru Bang mau dibawa kemana? Terus harapan Kang Asep dalam dunia dakwah ya. Ini mau apa nih? Karena kan kita lihat sendiri kan anak muda di sekarang udah makin jauh banget. Dan kita kan harus cari formula gimana cara ngajar teman-teman anak muda supaya ngaji gitu.
tapi tetap asik ya. Silakan Kang. Guru mau dibawa mana nih? Ya, lebih pada ke ini tuh zaman teknologi nih. Oke. Zaman teknologi yang semakin pesat. Dan apa namanya, dengan budaya masuk terus, budaya tuh terus masuk itu kan nggak bisa dipungkiri, budaya tuh kayak Korea style gitu apa segala macem. Tapi kan Itu sekarang agak Korea nih. Iya. Padahal sekarang kita gampang, dulu kita dengerin Kiai Jainuddin MZ aja kita harus datang misalkan ke Tebet Oh iya, jauh. Sekarang udah di Instagram, kita tinggal lihat di Reels, kita dengerin ceramahnya dia, ibaratnya Ustadz Edi Dayat misalkan ya kan? Atau Ustadz Abdul Somad. Ketika kita dengerin ceramah, nggak hanya dengerin ceramahnya aja, kalau bisa pun kita datang ke kajiannya dia. Jadi pertama awalannya tuh lebih ke medsosnya dulu kita kan, maksud medsos kita lihat isinya tentang apa namanya yang lifestyle, pop culture itu kan menjadi peran iblis di situ. Iya, Iblis tuh di situ kan masuk peran iblis di situ, menggoda, ngajak kita niru dari apa yang kita tonton. Ya kalau bisa sih anak muda zaman sekarang ya kalau bisa terus cari, kalau bisa nggak mungkin di setiap kampung kita nggak punya guru, ngaji, nggak mungkin. Nggak mungkin pasti di wilayah manapun, mau setempat itu paling buruk dibilangnya, atau kayak Tanjung Priuk, atau kayak pasti di situ ada guru ngaji, guru ngaji bahasanya guru ngaji kampung ya. Ya maksudnya dia yang bisa ngarahin kita, bergurulah sama dia, datangi. Oke. Itu sih. Wah, kalau dari saya. Bener ya. Jadi itu bagian dari visi misi Guroba ya, mengajak teman-teman dekat sama Allah lagi dengan cara-cara yang asik ya, dan nggak ngejudge ya, luar biasa. Jadi dan ini juga silakan pakai juga ya, kita pakai begini aja juga untuk mengaji ya, tidak ada masalah kan gitu. Maksudnya jangan kaku gitu ya, usah kaku gitu. Nanti niat tapi yang penting kita bisa memposisikan cara ngaji kita. Misalnya ngaji kan banyak tipenya, Mas. Ada ngaji kitab, ada kajian tematik, biasa ngaji kuping. Iya, ngaji kuping. Nah, kalau kita kayak ngaji kitab, kita harus sesuaikan. Kita juga harus pakai baju koko, enggak ini juga kan maksudnya, atau yang sopan lah bahasanya gitu, sopan, tadi pakai kemeja gitu apa segala macam. Bener-bener. Soalnya kan sekarang ada juga ya teman-teman yang baru tobat misalnya gitu kan, suka langsung berubah pakaiannya, terus suka menghardik kita ya, suka salah nggak boleh gitu-gitu ya, mungkin lebih ke situ ya. Berubah tuh nggak kayak gitu kan ya, jadi lebih ke terbuka aja, jangan terlalu kaku. Ya kayak kan gue kering. Oke Kang, thank you banget nih. Semoga hari menyenangkan. Thank you udah datang di podcast Guroba. Ini tamu istimewa kita di episode pertama, dan orang pertama juga yang diundang. Kenapa? Karena bicara mengenai bagaimana pertemuan Guroba dengan Ustadz Buya Fatih, dan gimana teman-teman akhirnya terangkul sama gelombang hijrah yang ditawarkan dari Guroba Youth Crew. Semoga kita sama-sama bisa saling support, doain Kang Asep ya, insyaallah semoga cepat-cepat diberi keturunan ya, insyaallah soleh-soleha anak-anak ya. Sekali lagi terima kasih Kang Asep. Sampai ketemu lagi di podcast Guroba Youth Crew selanjutnya ya. Wah keren banget, asli sukses banget. Oke, Gurobers dan Guroba Ladies, thank you sudah bertahan selama ini untuk menyaksikan podcast ngobrol kita. Santai saja, relax saja, tapi ingat, niatkan ini menjadi terlalu ilmi ya, agar kita bisa sama-sama saling rangkul ya, saling bahagia gitu ya dengan anak muda kita tanpa kita meninggalkan Allah. Baik, istri saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guroba Youth Crew cabut. Thank you Kang. Luar biasa nih.